Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala mujawidin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah biadi qalatil latiyatni. Alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul bi lisani yafqahu qawli. Sob, kemarin saya didatangi sahabat saya yang pengusaha luar biasa itu, sukses. Dan kapan hari dia pernah melampaui saya itu. Dalam artian apa? Ternyata sob, riba itu bagi pengusaha enak pada awalnya dan sengsara pada akhirnya. Dan ini dirasakan oleh sahabat saya yang punya karyawan mungkin 300 orangan. Jadi dia perusahaannya besar, 300 orang karyawan. Kemarin kelengar dia, termehek-mehek datang saya, kena masalah hukum pajak di Jawa Barat, pengadilan segala macam-macam, kena sampai pajak masalah. Terus akhirnya dia kemarin nutup dan dituntut oleh banyak karyawan dan dia nggak bisa bayar apa-apa sekarang. Ceritanya begini, seperti ini. Kapan hari 5 tahun sampai 8 tahun lalu dia cerita ke saya, Pak Ridwan, dia tuh kerja di satu perusahaan yang dimana pengusahanya di daerah Cikampek sana, dimana dia itu sekarang Cikampek ya, pokoknya kawasan industri, dimana dia kerja sudah hampir 20 tahunan gitu, 15 tahunan sama si orang Taiwan. Taiwan itu kan orangnya taat pajak ini segala macam-macam, dan dia jalankan itu dengan karyawan cukup banyak itu, sekitar 300-an. Jalan, dia udah kepercayaannya. Sesaat 5 tahun lalu dia kabari saya, Pak Ridwan, saya dipercaya, saya sekarang punya perusahaan sendiri, berkarir sendiri. Jadi langsung tajir sob, kelihatan tajir. Jadi intinya apa? Dan saya nggak ngerti ceritanya. Dan kemarin pas ketemu saya dia termehek-mehek. Nah ceritanya gini. Jadi intinya ketika dia ngambil perusahaan, seorang Taiwan ini jalan ke perusahaan dan dia orang keduanya. Ada tiga orang teman saya, dia yang paling berani gitu. Dan teman saya kaget semua gitu. Ini berteman dia ketiganya dengan saya semua. Dan intinya apa? Ternyata yang satu orang ini ketika Taiwannya pergi mau meninggalkan Indonesia karena dia udah sepuh ya, dan dia nggak mau bisnis lagi, sahabat saya ini yang mengambil alih gitu. Nah cara mengambil alihnya ini yang jadi masalah gitu. Cara mengambil, kan ini aset dan dia juga dipercayakan salah satu pemilik perusahaan itu gitu. Intinya sebagai partner silent gitu beberapa. Dan ini dia ngajukan diri dan dia akan melakukan itu karena dipercaya oleh Taiwannya. Taiwannya pergi, dia ambil perusahaan itu, dia jaminkan asetnya itu ke satu bank yang BUMN ya, dengan nilai sekitar 30 sampai 30-40 M gitu. Jaminan karena besar perusahaannya konsumennya produk-produk otomotif gitu. Dia hanya jasa doang gitu, jasa pengecatan, pokoknya itulah jasa gitu, painting dan yang lainnya, spare part. Tidak langsung direct ke satu perusahaan, tapi dia tangan keduanya, karena dia bukan buat spare part, dia hanya jasanya doang. Nah luar biasanya apa? Langsung dia mengajukan dan nilai nggak tanggung gitu. Dia tidak konsultasi dulu dengan saya seperti apa. Kalau saya sih beda caranya gitu. Karena dia tawari seperti itu, dia pinjam hampir 30 M, 30 sampai ya 30 M kurang lebih seperti itu. Udah gitu perusahaan itu dijalankan pada tahun pertama dia dapat pinjamannya gede lagi. Jadi take overnya sekitar 30 M, dia dapat 35 M untuk modal, 35 sampai 40 M. Jadi dia masih punya resan 5 sampai 10 miliar. Dan dia luar biasa jalankan, maju cepet kelihatannya gitu. Order di mana-mana karena dia sales yang baik. Awalnya dia sales, dia bantu si Taiwan itu dari nol, dari perusahaan, akhirnya perusahaan itu dia ambil karena Taiwan tersebut dia ambil sendiri. Ternyata sob, sekarang ini kapan hari saya tidak dengar kabar lagi. Karena dia udah jadi pengusaha hebat, sibuk dan yang lain kemana. Kalau saya ketemu pun itu sob, ini wah gayanya udah lain gitu, mobil mewah, pakai sopir, pakai jas segala macam-macam. Jadi benar-benar eksekutif lah gitu. Ya kemarin ketemu dengan saya dan apa yang terjadi, dia termehek-mehek gitu. Temannya juga ketemu dengan saya, sahabat saya juga yang itu dia Pak Yawan si A lah, saya nggak ngomong namanya dia. Ternyata dia kurang ajar ya. Kenapa? Gua 8 bulan temannya nggak dapat gaji dan itu sekarang nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dia tadinya berkawan bertiga ini, sekarang ini jadi pecah gitu. Akhirnya teman-teman saya yang dua itu berhenti, memberhentikan diri tanpa dia dapat pesangon apapun gitu. Dan orang ini ternyata bobroknya banyak, pajak nggak dibayar segala macam-macam, akhirnya masalah di kantor pajak segala macam-macam, bla bla bla, banyak sekali. Dan sekarang lihat perusahaannya, kalau di ini kan antara pinjaman bank dengan nilai perusahaan itu melebihi pinjamannya. Dan sekarang dituntut oleh SPL, Serikat Pekerja, dan karena dia tidak bisa gaji apapun. Dia bingung, dia tidak bisa cutting loss, harusnya kan cepat-cepat cutting loss pada saat itu. Dan didiamkan selama 6-8 bulan. Sebenarnya dia usaha itu mulai turun, itu nggak sekarang sob. Udah setahun lalu dia udah turun. Saya hubungi susah, sekarang pas susah dia datang. Tiga-tiganya ngadep saya, tapi gantian waktu.
Ternyata apa? Oh, dulu ternyata gua baru tahu dia kenapa dia waktu itu ngambil gitu. Ternyata dari riba, Wan. Ternyata riba itu luar biasa gitu. Betul, gua pikir dia punya duit gitu. Ternyata kagak, Sob. Dia nggak punya duit karena dia dekat si Taiwannya. Perusahaannya itu dijamin ke bank itu karena omsetnya besar, dia kan lihat lihat transaksinya gede, perusahaannya gede-gede semua, gajah-gajah semua, omsetnya. Ternyata apa? Ternyata dia pinjam ke bank, dia ada 10M, dia lain. Dan sekarang luar biasa, keluarganya berantakan segala macam-macam. Dia ya, intinya dia keluarga lamanya udah berantakan, dia keluarga baru lagi, terus pokoknya banyak banyak masalah. Karena itu Rob, si riba itu luar biasa. Awalnya nikmat, sisanya luar biasa karena riba itu bawaannya panas gitu. Gayanya seperti apa gitu. Dan saat susah ini kemarin nemuin saya ya itu seperti itu. Intinya apa? Waduh, gua udah hancur kayak gini semua. Kayaknya kalau harta gua dijual ini habis semua. Dan dia sekarang ini lagi dalam posisi stres, pusing dan yang lainnya. Masalah hukum, masalah dengan karyawannya, masalah dengan teman-temannya, dijauhi teman segala macam-macam. Dengan keluarganya berantakan segala macam-macam. Jadi intinya apa? Riba itu enak pada awalnya. Kalau dulu dia ketemu saya, mungkin nggak seperti itu yang saya jalankan, karena dia nggak terbuka waktu itu. Dia ngomong dia punya uang, dia selesai. Kalau saya kemarin itu, ketika Taiwannya pergi dan dia percaya, saya sistem bagi hasil. Gini aja deh, lu aja yang tetap ini, gua bagi hasil, gua hanya menjalankan. Boleh kasih saham, sahamnya segini sebagai ini. Dalam 5 tahun gua kerja, ini saham gua segini. Harusnya seperti itu. Sebenarnya Taiwan itu enak orangnya. Terjadi juga banyak teman saya di kapan hari saya di Bali juga seperti itu. Teman saya itu orang Jepang. Jadi banyak orang ekspatriat kerja di sini, dia udah tua, dia balik ke negaranya, dia jual perusahaannya di sini. Jadi intinya seperti itu. Jadi nggak mau kerja sama dia. Ternyata yang dia lakukan adalah pinjam ke bank, selesai, ya udah. Sekarang kan si Taiwannya pergi, karyawannya waduh setelah diambil sama dia, manajemennya berantakan semua gitu. Dulu taat banget, taat kemana-mana. Sekarang ke teman, jangan ke karyawan, ke temannya sendiri dia zoling. Jadi itu yang terjadi. Semoga ini tidak dialami oleh kalian semua sebagai pengusaha. Jangan gampangkan. Saya termasuk korban riba. Saya pelaku riba. Jadi intinya apa? Saya pikir tanpa modal bangkit kita bisa. Ternyata sekarang bisa. Uber udah siapin nyiapin semua. Saya ingin buat uang wakaf. Bank wakaf ini gimana caranya kita jalankan dari keuntungan Uber ini 2/3 itu bank wakaf. Jadi bagi Anda yang yang sekarang ini ganti ojol Anda dengan ojol Uber ya. Jadikan ojol Uber ini nomor 1. Karena apa? 2/3 keuntungannya itu saya ingin buatin kooperasinya UWIN, Uber Wakaf Indonesia. Dan ini jadi cikal bakal bank wakaf kita untuk membiayai banyak orang ini. Tanpa bunga, tanpa denda, tanpa riba. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.